Legenda Gunung Semeru menurut Kitab Tantu Pangrangan. Legenda Gunung Semeru. Aduh, tiba-tiba ada asap tebal kok. Ini dari arah Gunung Semeru. Jangan-jangan Gunung Semeru mau meletus ini. Harus cepat-cepat pulang ini, menyelamatkan diri. Ayo meletus, meletus. Kayaknya wis aman ya Al, aman ya Gunung Semeru ini udah dan dari pada ngungsi keluarganya ngungsi kok keluargamu selamat kabeh Al. Alhamdulillah. Syukurlah keluargamu ya selamat kabeh. Dan orangnya aku ngerti kok cukup belum kayak Gunung Semeru. Cara kayak ini langkah prediksi lah ya. Rencananya kok wis ditandani asap ini ya. Pokoknya jagongan perlu kayak asap toh. Jangan itu Pak. Iya. Terus ketone ngomong-ngomong nih Pak, anu kae kebelet legendane anu kebelet sih Gunung Semeru. Oh, legenda Gunung Semeru. Ya. Jadi legenda Gunung Semeru ini diawali kita zaman Jawa ya, Jawa sebelum ada penghuni. Sebelum ada penghuni, Pulau Jawa itu terombang-ambing kayak kapal. Pulau aja tuh seperti kapal Al, terombang-ambing. Nah, pada saat itu di India itu ada namanya Gunung Meru, mirip sama dengan teman Gunung Meru. Di sana berkumpul para dewa, ada Betara Guru, Betara Wisnu, Betara Brahma, dan Betara yang lain-lainnya. Di Gunung Meru di India itu tempat istananya para dewa. Melihat Pulau Jawa ini terombang-ambing di tengah lautan, akhirnya Betara Guru ini memerintahkan kepada Betara Wisnu untuk menancapkan sebagian dari Gunung Meru di Papral lah, Papral untuk dipaku Pulau Jawanya itu supaya dipaku supaya tidak terombang-ambing di lautan. Yang ya, kayaknya Betara Wisnu membawa Gunung Meru dan menancapkan Gunung Meru ini tapi di wilayah barat, Jawana di sebelah barat. Jadi begitu Gunung Meru itu ditancapkan di Pulau Jawa sebelah barat, Pulau Jawa ini jomplang, yang sebelah timur ini terangkat. Nah, kayaknya terangkat ini dipindah ke timur, tapi yang sedikit dipapra lagi untuk barat itu jadi Gunung Penanggungan. Ya, nah ini yang Gunung Meru ini ditancapkan di yang sekarang itu yaitu di wilayah Kabupaten Lumajang ya, tancapkan di situ. Nah, akhirnya Pulau Jawa ini diam, udah nggak terombang-ambing di lautan, udah nggak gerak. Nah itu makanya sampai sekarang dinamakan Gunung Semeru. Semeru itu artinya agung ya, gunung agung. Jadi itu Gunung Semeru itu tempat bersemayamnya para dewa. Nah, menurut kepercayaan ini
maktub dalam kitab Tamtu Panggerangan yang ditulis oleh Pujangga pada zaman Majapahit yang menceritakan tentang kisah ini, legenda ini. Makanya sampai sekarang kawahnya itu aja dinamakan kawah Jonggring Saloka. Kayak di bawahnya itu kan ada, kalau bayang contoh Gatot Kaca baru lahir masukkan ke kawah Jonggring Saloka itu. Gunung Semeru ini karena tempat bersemayamnya para dewa, itu kawahnya aja dinamakan kawah Jonggring Saloka. Itu makanya gunung yang sangat mistis di Gunung Semeru. Terus kenapa Pulau Jawa itu dulu juga belum punya nama ya, dinamakan Pulau Jawa karena pada waktu itu Dewa Siwa itu melihat di pulau ini banyak tumbuhan jawawut ya, makanya pulau ini dinamakan Pulau Jawa karena banyak tumbuhan jawawut. Nah itu legenda dari Gunung Semeru menurut kitab Tamtu Panggerangan yang ditulis oleh Pujangga pada zaman Kerajaan Majapahit. Yang intinya Gunung Semeru ini berhubungan dengan Gunung Meru yang ada di India. Jadi saling karena legendanya itu memang berdilan dari sana. Gunung Semeru juga salah satu gunung terpaling tinggi di Pulau Jawa ya Bang. Gunung Semeru tertinggi di Pulau Jawa. Nomor 3 di Jawa ya. Ya, pertama kan Gunung Rinjani. Terus gunung apa yang di Nusa Tenggara Barat itu? Ya, nomor 3 kayaknya Semeru. Itu ya, apa itu pokoknya nomor 3 Semeru. Tuh, Semeru, tapi terus ini paling mistis karena memang kepercayaan dari agama memang percaya itu tempat berkumpulnya para dewa lah, seperti itu. Nah itu legendanya seperti itu Mas Ali. Ya sampai sekarang udah meletus beberapa kali. Tahunnya nanti di episode yang akan datang akan saya eksplor Gunung Semeru ini meletus pada tahun berapa menurut dari catatan pada zaman Belanda. Bisa ada itu nanti di episode yang selanjutnya.